ku tetap hidup, rela jadi miskin bagiku, supaya ku kaya di dalam kasih-Mu. Kini persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, siapkan hati kami menerima kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman ini menjadi berkat dan rema dalam kehidupan kami. Dan siapkan kami, hati kami untuk terus terangkat kepada Tuhan dalam ibadah pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, minggu ini firman Tuhan terambil dari Matius 19 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22 dan ayatnya yang ke-26 dengan tema hidup dalam standarnya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayat 26, demikian firman Tuhan. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin." Dalam kisah ini kita berjumpa dengan seorang muda yang datang menjumpai Yesus dan menyampaikan pertanyaan yang juga dipercayakan oleh kebanyakan orang, yaitu, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tentu saja semua orang berharap kalau ia melakukan apa yang baik, maka ia akan memperoleh hidup yang kekal. Namun, anak muda ini masih merasa mungkin masih ada yang kurang dan perlu ia lakukan lagi dengan lebih sungguh agar nanti ia akan masuk dalam hidup yang kekal. Hal ini nyata dari jawaban yang ia berikan setelah Tuhan Yesus menyampaikan apa yang harus ia lakukan sesuai perintah Allah. Ia berkata, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Jelas pemuda ini menghendaki kesempurnaan. Ia sangat percaya kebaikan yang ia lakukan akan membuat ia layak untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang menjadi pertanyaan adalah, manusia yang sempurna dan yang tidak pernah berbuat kesalahan, apakah ada? Semua orang percaya menuju kesempurnaan Kristus. Kisah selanjutnya, pemuda itu pulang dengan sedih, bahkan karena hartanya yang banyak, tetapi ternyata masih ada yang belum mampu ia pahami untuk memahami tujuan sesungguhnya dari semua perintah Allah. Apa artinya bagi kita? Yesus sedang memperhatikan bahwa untuk memperoleh hidup kekal, kita harus memenuhi standar atau ukuran dari Allah untuk dibenarkan dan bukan menurut standar atau ukuran kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, ada dua hal penting yang akan kita pahami dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana orang percaya dalam hidup ini
dapat hidup sesuai dengan standar Allah. Yang pertama, tidak ada kebaikan yang sesungguhnya dalam diri manusia. Kalau kita melihat berdasarkan pemahamannya, maka yang ia jauhi ialah perbuatan-perbuatan dosa yang lahiriah. Rasul Paulus menganggap perbuatan seperti ini istimewa, tidak ada cacatnya. Namun bagi Paulus semua ini dianggap rugi bila dibandingkan dengan Kristus, walaupun dalam menaati hukum Taurat ia tidak bercacat. Tangannya mungkin bersih dari kecemaran-kecemaran di luar, namun ia dapat binasa selamanya karena kebusukan yang tersimpan dalam hatinya. Bagaimana dengan kegagalan dalam hal kecurangan, ketidakadilan, kemabukan, dan kenistaan yang telah dilakukan dari masa muda, walau telah menyebut nama Kristus? Dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Tidak ada kebaikan dalam diri kita, karena kita dibenarkan hanya oleh karena anugerah Kristus. Kita dipandang layak untuk memenuhi standar Allah karena Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah melalui kematian dan kebangkitannya. Oleh sebab itu, kita harus menyadari tidak ada kebaikan apapun yang dapat membuat kita layak memperoleh hidup kekal. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita dipandang layak dan dibenarkan oleh Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, kebaikan bukan sebagai syarat, tetapi sebagai ungkapan syukur kita. Orang muda ini menyangka bahwa apa yang Tuhan Yesus sampaikan tentang turutilah segala perintah Allah, semuanya telah ia lakukan, dan mengkonfirmasikan kembali dengan pertanyaan, apa lagi yang masih kurang? Ungkapan Yesus, jika engkau hendak sempurna, menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada yang sempurna dari apapun kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini. Kesempurnaan hanya jika kita hidup sesuai dengan perintah Allah, ayat 17. Kesempurnaan kita akan dapatkan jika kita terus berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Kebaikan dapat dan harus kita lakukan sebagai orang percaya kepada Kristus itu karena pimpinan Tuhan, karena kehendak Tuhan. Sebagaimana dikatakan, kita dapat melakukan kebaikan karena kita tahu iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi terlebih daripada itu, kita dapat melakukan yang baik sesuai dengan perintah Allah jika hidup kita dikuasai dan melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk kita membuat segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita dan mungkin bagi Tuhan. Sejahat dan seburuk apapun kita, Tuhan terlalu sanggup untuk mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu pertanyaan penting untuk kita, maukah kita hidup menyerahkan diri kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan? Maukah kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, bukan standar kita? Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Materaikanlah kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami belajar bagaimana kami terus hidup, belajar mengikuti standar Allah dalam kehidupan ini, sebagaimana yang Engkau kehendaki lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang melanjutkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada, di rumah tangga, di keluarga mereka masing-masing. Berkati mereka Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, tolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan memberikan kekuatan. Semua keluarga kami Tuhan, dimanapun berada Tuhan juga memberkati. Kami rindu, kami pun boleh merasakan kasih Tuhan yang besar, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu, dimanapun berada yang sedang beribadah, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk sinode kami yang ada di Jakarta, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk pemerintah kami, berdoa untuk tim medis dalam menangani COVID-19 ini, Tuhan juga menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami Tuhan, biarlah Engkau terus menolong kami, memberkati kami dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita. Tuhan Yesus memberkati.